Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Safril Asad Habibullah, kelas reguler C, NPM 187, akan mempresentasikan pengertian, penyebab, dan cara mengajar seseorang yang mengalami disabilitas. Untuk pertama, pengertian memahami keberagaman disabilitas. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Memahami kondisi, yaitu salah satunya tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Bukan sekedar pengetahuan akademis, ini adalah langkah awal membangun masyarakat yang inklusif, empatik, dan mendukung. Untuk pengertian yang pertama, seseorang dengan disabilitas tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi atau suara. Akibat terhambatnya perkembangan pendengaran, kemampuan bicara dan bahasa juga ikut terlibat, sehingga tunarungu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Tunarungu dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama tunarungu bawaan. Tunarungu bawaan itu apa? Tunarungu bawaan adalah anak yang sudah mengalami tunarungu sejak lahir. Indera pendengaran tidak berfungsi sejak awal kehidupan. Itu adalah tunarungu bawaan. Kalau tunarungu setelah lahir terjadi akibat kecelakaan atau penyakit setelah anak lahir yang menyebabkan kerusakan pada fungsi pendengaran. Yang ketiga, tuli konduktif. Tuli konduktif adalah kerusakan pada telinga luar dan tengah yang menghambat bunyi masuk ke dalam telinga. Yang keempat, tuli sensoris. Tuli sensoris adalah kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara sama sekali. Lanjut, cabang olahraga di untuk orang disabilitas tunarungu, yang pertama adalah olahraga air, contohnya berenang, menjadi pilihan. Yang kedua bola kecil, yang ketiga olahraga bergu dan atletik. Itu ada 4 contoh. Aslinya banyak kalau tunarungu. Untuk disabilitas yang kedua yaitu tunanetra. Pengertian tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan sehingga terhambat dalam aktivitas visual. Secara etimologis, tuna berarti rusak atau rugi dan netra berarti mata. Kerusakan dapat terjadi secara anatomis, maksudnya anatomis adalah struktur mata maupun fisiologis fungsi mata. Penyebab tunanetra yang pertama adalah infeksi. Terus pengertian infeksi itu trakoma, onchocerciasis, campak, dan rubella masih menjadi masalah di daerah dengan sanitasi buruk. Yang kedua, trauma dan cedera. Contohnya benturan, benturan yang sangat keras, luka tusuk, atau paparan bahan kimia yang berbahaya yang mengenai mata. Yang ketiga, gangguan saraf optik, contohnya tumor otak, neuritis optik, atau stroke yang menyerang jalur penglihatan. Yang keempat, bawaan dan prematur. Retinitis, contohnya retinitis pigmentosa, anaphthalmia, albinisme, serta retinopati of prematuri pada bayi lahir saat prematur. Nah, cabang olahraga yang cabang olahraga untuk tunanetra, olahraga tunanetra dirancang khusus dengan modifikasi aturan dan peralatan yang mengakomodasi keterbatasan penglihatan, seperti penggunaan bola bersuara dan pemadu. Contoh cabang olahraga tunanetra adalah goalball, sepak bola tunanetra, dan para atletik. Ketiga, tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seorang mengalami gangguan dalam berbicara atau tidak mampu berbicara sama sekali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelainan fisik,
gangguan neurologis atau keterlambatan perkembangan dan sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran atau gangguan perkembangan bahasa. Penyebabnya faktor fisik. Apa tuh faktor fisik? Kelainan organ bicara seperti lidah pendek atau kelainan struktur rahang. Yang kedua, gangguan pendengaran baik bawaan maupun akibat infeksi. Yang kedua, faktor neurologis. Contohnya cerebral palsy, terus cedera otak akibat trauma atau komplikasi kelahiran. Faktor perkembangan, keterlambatan perkembangan bahasa, terus gangguan spektrum autisme. Untuk cabang olahraga tunawicara sendiri adalah salah satunya atau salah banyak lah. Atletik, contohnya lari, lompat jauh, lompat tinggi, itu sangat populer karena wasit menggunakan bendera start sebagai pengganti suara pistol. Tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing juga cocok karena mengandalkan kekuatan fisik dan koordinasi yang dapat dilatih dengan instruksi visual. Yang keempat, tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah untuk individu yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan di bawah rata-rata akibat hambatan perkembangan mental, emosi, sosial, dan fisik. Mereka membutuhkan dukungan lebih dari orang tua dan lingkungan untuk dapat beradaptasi hidup mandiri. Penyebab tunagrahita yang pertama adalah faktor keturunan, kelainan kromosom, dan kelainan gen yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang kedua, penyebab tunagrahita yaitu gangguan metabolisme gizi, kegagalan metabolisme asam amino, gangguan metabolisme sakarida, atau hipotiroidisme. Yang ketiga, infeksi dan keracunan. Infeksi selama kehamilan seperti rubella, sifilis bawaan, atau sindrom graviditas beracun yang mempengaruhi janin. Itu penyebab tunagrahita. Untuk cabang olahraga sendiri untuk seorang yang mengalami disabilitas tunagrahita, contoh cabang olahraganya yaitu boce, atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, dan bola basket. Semuanya membantu melatih koordinasi, fokus, keterampilan sosial. Yang kelima adalah tunadeksa. Tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya akibat kelainan pada sistem otot, tulang, atau persendian. Hal ini mengakibatkan gangguan koordinasi komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi. Kelainan dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau pertumbuhan tidak sempurna sejak lahir. Penyebab utama dari disabilitas tunadaksa, yang pertama, faktor kelahiran. Pinggul ibu yang terlalu sempit menyebabkan bayi terjepit, atau injeksi berlebihan yang memengaruhi sistem saraf otak bayi. Yang kedua, faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan apa tuh? Kecelakaan pada masa bayi, maksudnya terjatuh saat digendong atau saat anak sudah berjalan, amit-amit kan terjatuh dari tangga, sepeda, atau kendaraan, mengakibatkan penyakit tunadaksa. Untuk cabang olahraga di tunadaksa, yaitu para atletik, contohnya lari, lompat jauh, lempar lembing, atau cakram, diklasifikasi berdasarkan tingkat fungsi gerak tubuh. Yang kedua, balap kursi roda. Kompetisi lari cepat menggunakan kursi roda balap khusus di lintasan atletik. Olahraga bagi tunadaksa dirancang untuk memaksimalkan potensi fisik yang masih berfungsi dan membangun kepercayaan diri. Yang keenam, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mereka sering disebut anak tunasosial karena perilakunya bertentangan secara terus-menerus terhadap norma di masyarakat. Faktor penyebab tunalaras, yang pertama faktor biologis, contohnya genetik, dan faktor keturunan mempengaruhi regulasi emosi dan perilaku seseorang secara mendasar. Yang kedua faktor keluarga, contohnya
hubungan interaksional dan transaksional dalam keluarga yang tidak sehat sering menjadi akar permasalahan emosi dan perilaku anak. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Contohnya, pengalaman negatif di sekolah seperti perundungan, pembulian, atau tekanan akademis dapat memicu gangguan emosi dan perilaku. Olahraga untuk tunalaras seperti sepak bola, bola basket yang melatih kerja sama tim dan kontrol ego. Untuk atletik membantu menyalurkan energi berlebih. Untuk berenang memberikan efek relasi dan membangun rasa percaya diri kepada seseorang yang mengalami disabilitas tunalaras. Yang ketujuh, orang dengan disabilitas autisme atau ASD, Autis Spectrum Disorder, adalah kondisi kompleks yang memengaruhi cara seseorang berperilaku, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Gejala autisme sangat luas dan bervariasi. Tidak semua ciri muncul pada setiap individu. Hingga kini penyebab pasti autisme belum diketahui secara definitif. Maaf. Untuk penyebab autisme, bukan untuk penyebab autisme ya, faktor resiko autisme yaitu berat badan lahir yang rendah, memiliki saudara kandung dengan autisme. Terus yang ketiga, masalah genetik tertentu, misalnya Down syndrome. Yang keempat, kehamilan di atas usia 35 tahun. Namun memiliki atau tidak memiliki faktor-faktor tersebut, faktor resiko yang tadi saya sebutkan, tidak menjamin apapun. Tidak menjamin apapun, autisme dapat terjadi pada siapa saja. Jadi penting faktor-faktor itu menjadi apa itu namanya patokan juga. Untuk cabang olahraga autisme yang dianjurkan, yang pertama adalah berenang. Berenang melatih koordinasi tubuh dan memberikan efek menenangkan. Yang kedua, atletik. Atletik cabur nomor lari untuk melatih fokus, kekuatan fisik, dan ritme individu. Yang ketiga, seni bela diri. Seni bela diri melatih konsentrasi, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Yang keempat, yoga melatih keseimbangan, fleksibilitas, dan meredakan kecemasan. Yang kelima, hipoterapi. Hipoterapi bersepeda dan berkuda untuk melatih keseimbangan motorik. Itu terima kasih, itu presentasi penjelasan penyebab dan cabang olahraga untuk seseorang yang mengalami disabilitas, yaitu ada 7 jenis disabilitas, terus ada 30 lebih cabang olahraga adaptif yang tersedia untuk berbagai seseorang yang mengalami disabilitas. 100% potensi manusia, setiap individu memiliki kemampuan yang unik yang dapat dikembangkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.